Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah karomah Syekh Nawawi Al-Bantani yang membuat gempar pemerintah Arab. Ada satu di antara ulama asal Indonesia yang sangat dihormati di Arab Saudi. Selain karena ilmunya, karomahnya juga pernah membuat geger pemerintah Arab Saudi. Ulama yang merupakan keturunan dari Sunan Gunung Jati itu yakni bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Mbah Hasyim yang mendirikan Nahdlatul Ulama dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah ini lahir di Banten dan wafat di Mekah. Ulama yang satu ini sangat terkenal dan dihormati masyarakat Indonesia. Beliau merupakan seorang ulama yang lahir di Banten, Jawa Barat. Saat masih hidup, keluasan ilmu dan budi pekerti yang luhur membuatnya sering dikunjungi orang yang ingin berguru kepadanya. Garis nasabnya juga mulia, karena terhubung dengan satu di antara Wali Songo. Beliau merupakan satu di antara keturunan dari Sunan Gunung Jati. Pemerintah Arab Saudi mempunyai kebijakan bahwa jenazah yang telah dikubur selama beberapa tahun kuburannya harus digali. Tulang belulang jenazah kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya semua tulang itu dikuburkan di tempat lain demi efisiensi pemakaman. Lubang kubur yang telah dibongkar akan dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya terus silih berganti. Kebijakan ini dijalankan tanpa pandang bulu. Siapapun dia, baik pejabat atau orang biasa, saudagar kaya atau orang miskin, sama terkena kebijakan tersebut. Inilah yang juga menimpa makam Syekh Nawawi Al-Bantani, satu ulama yang mengharumkan nama Indonesia di Tanah Suci. Makamnya genap berusia 3 tahun. Datanglah seorang petugas dari pemerintah kota Mekah untuk menggali kuburnya. Namun yang terjadi adalah hal yang tak lazim. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh. Tidak kurang satu apapun. Tidak ada lecet atau tanda-tanda pembusukan seperti umumnya jenazah yang telah lama dimakamkan. Bahkan kain putih kafan penutup jasad beliau tidak sobek dan tidak lapuk sedikit pun. Sontak kejadian ini mengejutkan para petugas yang sedang membongkar makamnya. Para petugas pun lari berhamburan mendatangi atasannya dan melaporkan apa yang telah dilihatnya tersebut. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Langkah bijak lalu diambil. Pemerintah Arab Saudi melarang membongkar makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Jasad beliau lalu dimakamkan kembali seperti sedia kala. Hingga sekarang makam beliau tetap berada di Ma'la, Mekah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau dilahirkan di Tanara, Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Ayahnya seorang tokoh agama yang sangat disegani. Beliau masih punya hubungan nasab dengan Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Cirebon. Pada usia 15 tahun, beliau pergi belajar ke Tanah Suci Mekah karena saat itu Indonesia yang namanya masih Hindia Belanda dijajah oleh Belanda yang membatasi kegiatan pendidikan di Nusantara. Beberapa tahun kemudian beliau kembali ke Indonesia untuk menyalurkan ilmunya kepada masyarakat. Tak lama beliau mengajar hanya 3 tahun karena kondisi Nusantara masih sama, di bawah penjajahan oleh Belanda.
yang membuat beliau tidak bebas bergiat. Beliau pun kembali ke Mekah dan mengamalkan ilmunya di sana, terutama kepada orang Indonesia yang belajar di sana. Banyak sumber menyatakan Syekh Nawawi wafat di Mekah dan dimakamkan di Ma'la pada tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Namun menurut Al-A'lam dan Mu'jam Mu'alim, dua kitab yang membahas tokoh dan guru yang berpengaruh di dunia Islam, beliau wafat pada 1316 Hijriah atau 1898 Masehi. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah satu dari 3 ulama Indonesia yang mengajar di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dua yang lain adalah muridnya, yakni Syekh Ahmad Khotib Minangkabau dan Syekh Mahfud Termas. Ini menunjukkan bahwa kealiman dan ilmunya sangat diakui tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di semenanjung Arab. Syekh Nawawi sendiri menjadi pengajar di Masjidil Haram sampai akhir hayatnya, yaitu sampai tahun 1898. Lalu dilanjutkan oleh kedua muridnya itu. Wajar jika beliau dimakamkan berdekatan dengan makam istri Nabi Muhammad SAW, yakni Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha di Ma'la Mekah. Syekh Nawawi Al-Bantani mendapatkan gelar Syaikhul Ulama Al-Hijaz, yang berarti sesepuh ulama Hijaz atau guru dari ulama Hijaz atau akbar dari ulama Hijaz. Yang menarik dari gelar di atas adalah beliau tidak hanya mendapatkan gelar Syaikhul Ulama Al-Indonesia, sehingga bermakna bahwa kealiman beliau tidak hanya diakui di semenanjung Arabia, namun juga di tanah airnya sendiri. Selain itu, beliau juga mendapat gelar Al-Imam wa Al-Fam Al-Mudakkik, yang berarti tokoh dan pakar dengan pemahaman yang sangat mendalam. Itulah sebagian dari karamah Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga kisah ini dapat menambah kecintaan kita kepada Allah dan para kekasihnya, agar tergugah hati kita untuk senantiasa meneladaninya dan makin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.